Di tempat baru yang belum kita kenal sama sekali, kadang memberikan sajian seram di dalamnya. Kita yang nggak tahu menahu, jadi tercengang ketakutan setelahnya. Ternyata ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan. Mungkin Dena, mahasiswi Jakarta, bertarung melawan rasa takutnya sendiri, merasakan keseraman di tempat baru, di rumah Cipaganti. Terdengar seperti ada benda menggelinding, yang awalnya jauh jadi agak dekat pintu kamar. Masih kaget karena baru saja terjaga, nyawa belum kumpul. Aku masih diam tapi terus memperhatikan. Keadaan rumah yang sepi menjadikan suara itu kedengaran jelas, walau nggak terlalu keras. Nah lo, kali ini sangat dekat. Benda yang jadi sumber suara sepertinya baru saja melintas persis di depan pintu kamar. Bernafas pun aku nggak berani. Begitu takutnya untuk mengeluarkan bunyi, tapi berikutnya nggak terdengar apa-apa lagi. Sepi, suara itu sejenak menghilang. Dinginnya kota Bandung membuat aku menggigil, makin menjadi-jadi karena ditambah dengan suasana seram yang sedang berlangsung. Perlahan menarik selimut lagi sampai sebatas leher. Pantas saja aku kedinginan, karena sebelumnya selimut yang gak menutupi tubuh seluruhnya. Namun ketika sedang menikmati sepi, tiba-tiba 3 kali terdengar bunyi seperti itu lagi. Yang aku tangkap dari bunyi dan jaraknya, kedengarannya seperti ada benda yang sedang membentur-bentur pintu kamar. Jarak antara duk yang satu dengan duk berikutnya ada jeda, nggak berdekatan. Sekali lagi cekam itu datang. Itu suara apa sih? Kok makin aneh? Aku terus bergumam dalam hati. Atau aku nyalakan lampu saja supaya terang benderang. Mengambil beberapa langkah untuk berjalan ke saklar pun nggak berani, nggak mau membuat suara. Aku takut. Kedengaran lagi, kali ini hanya sekali. Setelah itu hilang, sepi lagi. Ngantukku sudah nggak terasa, sedikit pun enggak. Tapi nggak ada yang bisa aku lakukan selain melamun, sambil bertanya-tanya dengan cemas apa yang akan terjadi kemudian. Oh ya, ponsel. Aku bisa menyibukkan diri. Mungkin bisa melupakan keseraman ini. Letaknya agak jauh dari tempat tidur. Tapi ketegangan sedikit berkurang ketika sudah beberapa belas menit lamanya nggak ada suara-suara lagi. Sepi saja. Mungkin nggak akan kenapa-napa kalau aku turun tempat tidur untuk mengambil ponsel. Ya sudah. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bangun dan melangkah ke meja. Rumah besar ini terlalu besar untuk kami yang hanya bertiga saja. Jadi makin dingin dalam senyap. Beberapa lampu di dalam sengaja dimatikan. Pencahayaan jadi remang mendekati gelap. Nah, akhirnya ponsel sudah dalam genggaman. Masih berdiri di dekat meja tapi aku sudah mulai melihat layarnya. Cahaya dari ponsel jadi terasa terang karena kamar dalam keadaan nyaris gelap. Aku lalu melangkah pelan balik lagi ke tempat tidur. Sambil mata masih terus memandang ke ponsel, gak langsung merebahkan diri. Aku malah duduk di pinggir ranjang. Beberapa menit kemudian aku mulai tenggelam larut dalam keasikan berselancar, melihat lini masa media sosial. Beberapa kali tertawa kecil karena ada gambar atau video lucu, jadi teralihkan dengan peristiwa aneh yang baru saja terjadi. Sampai akhirnya aku dikagetkan dengan suara benda menggelinding lagi. Terbelalak, sontak aku langsung matikan ponsel. Masih duduk di pinggir tempat tidur, aku menatap tajam ke pintu. Dari suaranya benda itu menggelinding dari depan rumah ke belakang, lewat depan kamar.
Lama aku diam memperhatikan, menajamkan pendengaran. Bunyi itu terus terdengar. Kembali muncul, kali ini datang dari belakang menuju bagian depan rumah, lalu berhenti hilang. Tapi beberapa belas detik kemudian kedengaran lagi. Duduk, duduk, duduk. Gak seperti sebelum-sebelumnya yang berlanjut sampai ke depan atau belakang. Kali ini suaranya berhenti. Kalau itu adalah benda yang menggelinding, dari suaranya terdengar kalau benda ini berhenti tepat di depan pintu kamar. Itu apa sih? Dalam hati aku bertanya-tanya. Takut dan cemas menyeruak isi kepala, tapi entah kenapa rasa penasaran juga ada. Ingin tahu apa sih sebenarnya yang menggelinding itu. Tiba-tiba aku sudah berdiri, berniat untuk ke pintu, tapi suara itu belum kedengaran lagi. Mulai melangkah perlahan demi perlahan, sampai akhirnya aku sudah berada persis di depan pintu. 2 kali bunyi itu muncul, seperti ada yang membentur pintu bagian bawah. Mendengar itu aku tetap diam. Kembali hening, keberanian seketika muncul. Perlahan tangan meraih gagang pintu, lalu memutarnya. Aku kemudian menarik pintu, membukanya sangat perlahan. Depan kamar remang gelap, namun pandangan masih bisa melihat cukup jelas ketika sudah ada celah untuk mengintip, walau sedikit. Setelah itu aku menarik pintu sekali lagi, masih sangat perlahan. Nah, ketika pintu sudah terbuka lebar, aku tetap gak melihat ada apa-apa. Kosong. Tapi teringat kalau bunyi duk-duk tadi berasal dari benturan pada bawah pintu, bukan di tengah atau di atas. Makanya refleks menunduk mengarahkan pandangan ke bawah. Ya Tuhan, akhirnya aku melihat apa yang jadi sumber suara sejak tadi. Sesuatu yang sangat menyeramkan sedang berada di lantai depan pintu. Beberapa hari sebelumnya. Dena, kamu ke Bandung ya, temenin Tante Lintang lagi. Om Weldan kerja keluar kota lagi katanya. Oh iya mah, lagi libur juga kan aku, lumayan bisa refreshing kan. Itu adalah percakapan dengan mama di ruang makan di rumah kami di Jakarta. Mama memintaku untuk menemani adiknya yang tinggal di Bandung, Tante Lintang. Tante Lintang dan suaminya, Om Weldan, sebenarnya baru beberapa bulan tinggal di Kota Kembang. Mereka harus pindah dari Jakarta karena pekerjaan Om Weldan yang mengharuskan untuk stay di Bandung. Tapi walaupun udah di Bandung, Om Weldan kok tetap aja sering kerja di luar kota ya mah. Gimana sih? Kan kasihan Tante Lintang. Iya, tapi emang kerjaan Om Weldan mengharuskan begitu. Ya mau gimana lagi kan? Jawab mama sambil tangannya sibuk mengolah masakan. Harusnya nih Tante Lintang kesini aja ya, tinggal sama kita kalau pas Om Weldan keluar kota. Ah, kamu ini, kan dia harus sekolah. Masa iya pulang pergi Jakarta Bandung setiap hari? Kan gak mungkin. Lagi pula bukannya kamu seneng kalau harus nemenin Tante Lintang? Kamu bisa healing sebentar ke Bandung kan? Gaya banget mama aku, makanya segala nyebut healing. Tapi emang iya sih, yang tadinya aku sangat jarang untuk sekedar jalan-jalan ke Bandung, tapi karena ada Tante Lintang di sana, beberapa bulan belakangan aku jadi beberapa kali juga ke Bandung. Waktunya juga agak tepat. Jadwal kuliah aku sedang agak kosong. Menjelang sidang akhir ini aku hanya mengambil beberapa kuliah remedial untuk memperbaiki nilai. Aku jadi punya cukup banyak waktu luang, makanya gak ada masalah kalau aku harus ke Bandung menemani Tante Lintang. Mama dan Tante Lintang hanya 2 bersaudara. Ya, mereka itu saja, gak ada yang lain. Makanya ikatan kedua saudara kandung ini bisa dibilang sangat kuat.
Aku dan Naka adikku pun sangat dekat dengan Tante Lintang. Sudah seperti mama kedua buat kami. Tante Lintang dan Om Weldan baru memiliki satu anak perempuan. Tiara namanya, anak yang cantik dan lucu. Umurnya baru menjelang 5 tahun. Lagi senang-senangnya sekolah PAUD di Bandung. Tante Lintang tadinya pekerja karyawan swasta, tapi setelah menikah dan melahirkan, memutuskan untuk total menjadi ibu rumah tangga.